Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kita masih bisa menghirup udara, masih kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam kehidupan ini, insyaallah. Sambil kita duduk beritikaf, mari barangkali sama-sama kita akan coba melihat mengenai ilmu kesehatan ini, masalah jiwa. Kita sudah sampai dengan masalah-masalah jiwa. Kita telah ketahui bahwa kesehatan jiwa itu kalau kita telusuri dengan sebenarnya bukan sama seperti orang rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa itu semuanya sudah ada di sana, gejala jiwanya, penyakitnya sudah ada semuanya. Tapi kita pun yang sehari-hari kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat sosial juga bisa ada kelainan jiwa. Tentunya kalau di rumah kita selalu marah-marah, ini perlu kita bertanya, apakah jiwa ini jiwa yang mutmainnah atau jiwa yang normal atau jiwa yang sehat. Nah, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam ilmu kesehatan jiwa itu ada istilahnya dekompensasi. Jadi bila penyesuaian diri atau fisik dan psikologi itu terhadap stres pada seseorang, itu indikasi berjalan relatif lancar, ya, relatif lancar, yaitu sesuai atau baik dan efektif. Maka perilaku ini dinamakan sehat atau normal. Jadi di dalam kehidupan jiwa, ilmu penyakit jiwa itu ada istilah dekompensasi. Artinya kita bisa menyesuaikan diri di mana saja pun bisa kita berada. Bisa kita secara baik, bisa kita secara efektif. Jadi oleh karena itu, kalau perilaku, sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan yang seperti ini, yang baik ini, maka itu dikatakan bahwa kita jiwa sehat. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa kita menyesuaikan diri, itu tentunya sudah tidak berhasil. Maka individu itu akan dipaksa agar berusaha lebih keras mempertahankan keutuhan jiwanya. Nah, bila stres itu menjadi terlalu besar, dan cara-caranya tentunya penyesuaian diri itu yang luar biasa, yang baik sekali, sehingga kita bisa mempertahankan jiwa kita masih dalam kondisi jiwa-jiwa sehat. Kemudian tentunya kita ini tentunya kalau dikatakan abnormal, jadi individu itu dikatakan terganggu atau sakit. Jadi individu menjadi sakit kalau jiwanya jiwa yang abnormal dengan gangguan biopsikososial spiritual. Jadi kalau ini terganggu, tentunya jiwa kita pun itu akan terganggu. Tetapi individu
itu seutuhnya lah yang menderita dan berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana individu itu berinteraksi dengan lingkungannya? Kalau interaksinya baik, efektif, lalu tidak timbul perbedaan-perbedaan yang jauh, nah ini masih di dalam keadaan jiwa-jiwa yang bagus, jiwa-jiwa yang baik. Tentunya mungkin juga perilakunya ini hanya kompensasi atau merupakan cara-cara penyesuaian yang ekstrim terhadap lingkungan sosial atau yang abnormal. Lingkungannya lah yang primer terganggu akan sakit. Jadi memang kadangkala dia sakitnya badan. Jadi tidak jiwa yang sakit, badan. Tapi lama-lama badan itu yang sakit, fisik yang sakit akan membawa dia ke psiko. Kadang-kadang orang kita bisa lihat orang sakit fisik, tapi kenapa sedih yang berlebihan? Kenapa? Nah, ini tentunya jiwanya yang mulai akan terganggu. Kemudian pola penyesuaian diri yang berlebihan. Ini juga menyimpan, menyalahi, mengakibatkan yaitu penyerangan integritas. Ini juga ada di dalam kehidupan kita yang penyesuaian diri yang berlebihan. Ini juga tidak bagus. Juga ini akan menyangkut dengan jiwa. Kemudian proses ini dinamakan itu dekompensasi dan dapat terjadi primer pada tingkat badaniah atau psikologik atau sosial. Jadi bisa kita lihat dari badaniah dia, itu bisa kita lihat kelainan. Ada orang kadang-kadang kita lihat badannya padahal sehat, tapi bisa goyang-goyang. Bisa bagaimana terganggu itu fisiknya. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu bisa kita lihat dalam kehidupannya dia. Nah, jadi oleh karena itu, kalaupun dia berbicara dengan kita, itu tangannya bermain. Ya. Lalu ada lagi, kita lihat bisa ada sholat nih, orang-orang yang seperti itu. Gerak-gerak bahunya itu. Gerak-gerak. Nah ini sudah mulai dari jiwanya itu, mengenai fisiknya itu. Jadi oleh karena itu ini jangan kita biasakan berlebihan. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita melihat ada 3 fase di dalam keadaan stres itu yang berlebihan. Ada 3 fase yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi bahaya dengan kegagalan, yaitu badaniah. Digerak-gerakkan tadi dan disiapkan. Ini juga akan terjadi. Jadi kita lihat juga anak-anak ada juga yang yang berlebihan gerak. Itu efektif dia. Ya, bermain-main itu berlebihan. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa kita ketahui, bisa kita atur dia sedemikian rupa sehingga tidak terjadi berlebihan. Kalau ini terjadi berlebihan, tentunya fase ini akan kita lihat cukup aktif di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ini ada anak-anak yang seperti ini. Kemudian fase pertahanan dengan adaptasi yang optimal. Itu dalam hal sumber daya badaniah. Jadi perilaku yang seperti ini, yaitu pertahanan yang seperti ini dengan adaptasi yang optimal di dalam hal pemberdayaan badaniah. Bagaimana kita mengadaptasi badaniah kita dimanapun kita berada. Artinya kita masih sadar, ya, masih tahu bahwa itu sudah berlebihan. Kemudian ada fase kepayahan dengan kegagalan, yaitu pada pembelaan hormonal, sehingga bila stres itu terus menerus berlangsung, maka akan
terjadi disintegrasi dan kematian bisa terjadi kalau ini berlebihan. Jadi kalau sudah berlebihan bisa terjadi ya stres ini akan kematian, menjadi kematian kalau stres yang berlebihan. Kadang-kala ada orang stres yang berlebihan itu bekerja berlebihan. Nah, ini akan menyebabkan kan kegagalan, bisa kematian ya, kalau stres yang berkelebihan. Kemudian ada kalau diringkaskan tentunya disimpulkan daripada dekompensasi jadi jiwa itu kita lihat bahwa manusia itu adalah suatu makhluk, yaitu makhluk tonatu psikososial. Jadi ada dirinya sendiri, ada psikologis, ada sosial, yaitu ada masyarakat. Dan karena itu ya maka suatu pendekatan terhadap manusia itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga betul-betul dia tidak akan terjadi kelebihan yang menyangkut dengan semua unsur-unsur somatik, psikologik dan sosial. Ini dinamakan tentunya perlu pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan holistik secara keseluruhan. Jadi pendekatan ini perlu, tentunya ya perlu para ahli di sini yang akan memberikan sesuatu kepada orang-orang ini yang somatik, yang psikologis ini, yang sosial, yang stres terus-menerus. Tentu perlu ahli di sini memberikan pengobatan secara keseluruhan. Dan di samping itu juga yang penting di sini juga hidup kita di dalam keluarga kita, bagaimana tingkat keimanan kita, kepercayaan kita terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ini juga sangat penting jiwa kita, supaya jiwa terlatih tidak berlebihan di dalam menyikapi sesuatu. Kemudian agar dapat hidup layak. Jadi sebagai seorang manusia ada syarat-syaratnya. Nah, ini merupakan kebutuhan manusia, mencakup bidangnya, yaitu manusia ini memang ada kebutuhan tersendiri ini supaya jadi kebutuhan jiwa kita, kebutuhan somatik kita, psikologi kita, sosial kita, bagaimana kita, psikologi kita itu bagaimana menanggapi sesuatu, bagaimana dengan masyarakat sosial, dengan sosial kita. Padahal uangnya banyak kita, tapi tidak mau kita bersedekah sedikit pun sama orang. Jadi oleh karena itu ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena sedekah juga yang kita berikan itu suatu obat juga, obat jiwa kita. Ya. Kalau kita berikan dengan ikhlas, tidak perlu banyak. Artinya hari-hari kita tidak perlu banyak sekali. Berapa yang mampu kita berikan itu juga akan mengobati jiwa kita. Kemudian berikutnya adalah tentunya ini menyelamatkan manusia itu dari stres. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, manusia sering tidak sadar bahwa kebutuhan dan dorongan itu rasa senang dan sakit tentunya keterlibatan pribadinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kesenangan, mengapa orang pergi rekreasi, itu tidak lain adalah untuk menyenangkan jiwa-jiwa kita. Mengapa orang harus ke masjid, mengapa orang harus beribadah, mengapa orang harus berbagai macam permainan-permainan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita ini kan bukan setahun, bukan 2 tahun. Karena kita nggak tahu hidup kita itu kapan diambil sama Allah, itu sudah pasti. Apa yang hidup seperti saya hidup 70 tahun, 72 tahun, kapan diambil oleh Allah? Tahun lagi, sebentar lagi, atau kapan? Itu urusan Allah. Yang penting kita bagaimana menyenangkan jiwa kita sehingga jiwa itu akan memberikan dampak pada ibadah kita. Itu yang penting. Kemudian manusia sering
tidak sadar hal-hal yang seperti itu. Itu padahal kebutuhan dan itu dorongan dari jiwa. Jadi rasa senang, rasa sakit serta keterbatasan kepribadian kita. Jadi oleh karena itu ini memang harus kita ciptakan. Bagaimana kita supaya kita bisa hidup. Ya sederhana, senang kita hidup bersama-sama dalam keluarga kita. Kalau itu enggak ada, setiap saat kita lihat terganggu jiwa kita. Dan ini kita berbicara bukan masalah orang rumah sakit jiwa. Ini di dalam kehidupan kita yang sehat seperti ini. Belum tentu kita sehat jiwanya 100% setiap hari. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi kita kembali kepada kebutuhan kita. Apa sih kebutuhan kita? Kalau dalam kehidupan ada teori kebutuhan hidup kita hari-hari yang disampaikan oleh Maslow itu. Jadi kebutuhan hari-hari kita itu yaitu adalah makan, minum, O2, perumahan, seks. Artinya kita mempunyai istri, mempunyai anak. Itu kebutuhan kita itu. Baru kita merasa aman. Kalau sudah ada itu kebutuhan itu. Udaranya bagus. Ini macam sekarang ini udaranya. Tentunya kita belum tahu di udara itu ada apa. Tapi kalau secara ilmu kesehatan, Allah berikan. Allah ciptakan makhluk lain selain daripada manusia. Di dalam ilmu kesehatan kita pelajari. Yaitu kalau pilek-pilek itu disebabkan oleh bakteri. Boleh bakteri, boleh virus. Karena di dalam ada ilmu kuman itu. Bakteri, virus, jamur, koken, itu Streptococcus, Staphylococcus, Meningococcus, itu semuanya itu bisa kita pelajari, itu bisa kita lihat. Nah, itu di Bio Farma Bandung dulu saya praktek di sana. Di sana saya melihat bahwa penyakit di kita ini penyakit perut ya. Penyakit perut itu bisa kita lihat di mikroskop itu. Enggak, di mikroskop itu bisa kita tanam di dalam suatu bejana. Itu bisa kita lihat. Diambil feses sedikit, kotorannya sedikit, taruh di dalam bejana itu, dalam agar-agar itu. Jadi kita lihat agar-agar itu sebelumnya enggak ada apa-apa, dia bersih. Tapi begitu kita lihat itu, kita taruh sedikit, besok pagi kita lihat ini sudah penuh jalan-jalan. Kita bikin jalan-jalan tuh. Jadi oleh karena itu tidak ada istilahnya itu karena merampot, karena kenong, karena ini, karena itu. Karena memang itu disebabkan oleh satu kuman, Salmonella typhosa namanya, penyakit tipes. Itu ada di daerah-daerah yang banyak tai kuda itu. Tai lembu di mana-mana, tai kuda di mana-mana. Lalu kalau orang jualan tentunya ada lalat nih. Lalat yang membawa itu ke makanan, kita makan makanan, maka kita akan terjadi gangguan dari perut kita. Salmonella typhosa namanya. Kita lihat bisa. Atau dengan mikroskop elektron yang paling kecil bisa kita lihat. Jadi oleh karena itu sekali lagi itu semua adalah harus menjadi tugas kita untuk menjaga jangan sampai. Itu makanya makanan sebelum makan cuci tangan. Tuh. Nah, disuruh juga sama Nabi itu sebelum makan cuci tangan kan. Supaya di tangan kita ini tidak ada bakteri-bakteri tertentu. Nah, jadi oleh karena itu ya alhamdulillah kita selama ini. Kalau dulu itu waktu saya itu tahun-tahun 70-an itu dulu ada penyakit cacar. Itu pun luar biasa penyakit cacar itu. Setiap kampung itu tidak pernah pergi. Dan orang-orang tua kita itu menjadi kepercayaan bahwa itu hayane dua nyan bungong surga katanya dulu. Padahal kalau kena itu tidak dikasih apa-apa, mandinya pun susah. Takut sama air, memang begitu. Nah, jadi oleh karena itu termasuk saya kena ini ada bekas cacar dulu. Jadi oleh karena itu tentunya itu perlu vaksinasi.
Dulu dikasih vaksin saya sebagai petugas vaksinasi dulu. Ada model coret begini, ada yang suntik begitu dulu. Jadi saya memang juru itu dulu di Puskesmas. Di mana sana di Kecamatan Nanto Selamat Bayan sana di Aceh Timur. Dulu. Jadi oleh karena itu pakai vaksinasi itu sudah hilang sampai sekarang. Bahkan WHO sudah membebaskan bahwa cacar itu bebas di dunia, nggak ada lagi. Padahal kalau kita lihat, wah mati di mana-mana orang meninggal tuh. Dikasih tidur di daun pisang itu, nggak boleh bawa ke rumah, takut menular kepada orang lain. Itu pun luar biasa dulu. Kemudian di samping itu juga kalau kita lihat purai ya, bahasa Aceh, yos, prambusia, peltak, bahasa Takingon itu peltak namanya. Jadi itu juga dari kuman. Juga saya dulu bikin penyuntikan di di Simpang Ulim sana, Leungsa, Leungpuat itu sampai ke kampung-kampung Madat. Itu kami tidur di langgar untuk memberantas itu. Alhamdulillah sekarang itu puru nggak ada lagi. Kalau dulu masih ada puru. Nah, bagaimana sekarang ini? Bagaimana kita sikapi? Ya, vaksin-vaksin yang telah diberikan, apakah kita ikut atau tidak, itu terserah kepada pribadi kita masing-masing. Tapi itu semua adalah anti daripada virus-virus yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu lagi apakah ini memang Allah memperingatkan kita supaya kita lebih tabah, lebih beriman, ya, lebih percaya kepada Allah. Tidak tahu kita juga. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari dengan jiwa-jiwa yang sehat ini, insyaallah kita akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian kalau kita lihat dari segi jiwa tadi, beratnya suatu stres itu tergantung pada perubahan penilaian individu dan itu sendiri. Karena individulah yang mengalaminya, pola-pola stres yang khas bagi dan lagi berubah-ubah. Jadi oleh karena itu stres ini juga ini hanya kita sendiri yang tahu beratnya. Berapa berat kita stres? Apa yang akan menjadi stres? Dan itu menghilangkan pun kita. Jadi tidak susah kepada orang lain, kecuali stres-stres ini yang sudah berlebihan. Yang tidak sanggup lagi ini baru kita pergi kepada mereka ahli yang akan memberikan informasi yang terbaik buat kita. Walau kalau ada komplikasi tentunya itu akan harus ada pengobatan tertentu. Bisa terjadi kelebihan stres itu yang besar, itu bisa terjadi kelainan-kelainan pada pemikiran-pemikiran, kelainan-kelainan pada. Kalau orang stres terus menerus berjaga siang malam, apa yang akan terjadi? Bisa sakit. Dia oleh karena itu perlu kita datang kepada ahlinya untuk meminta pendapat dan minta obat. Kemudian yang berikutnya, bila daya stres itu nilai ambang atau frustasi ini dilampaui, maka hal ini dinamakan dekompensasi. Jadi kalau stres ini itu diambang frustasi, ya tentunya ini akan menjadi dekompensasi dan dijaga terus agar tidak terjadi gangguan jiwa. Jadi kalau sudah dekompensasi ini, kalau terus menerus nggak bisa diobati, nggak bisa kita jaga, nggak bisa kita kurangi, ya ini akan terjadi terus dengan dekompensasi. Ini akan menjadi gangguan jiwa. Nah ini kalau sudah jadi gangguan jiwa, tentunya kita bisa lihat dari segi fisik. Main fisik, main mulut. Nah ini barangkali perlu tidak ke dukun. Nah, kalaunya ke dukun kan. Jadi oleh karena itu dirajah sama dukun, gak ada apa-apanya itu. Jadi kalau pergi ke dokter, kemana-mana rumah sakit, dirawat tentunya diberikan berbagai macam obat. Atau obat mengurangi efektif, mengurangi aktif. Karena aktifnya bukan main orang-orang seperti ini. Mungkin bisa kita lihat di rumah sakit jiwa kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit jiwa, bisa kita lihat di sana. Yang stres-stres tuh, ada stres anak muda, saya stres.
karena nggak cocok dengan orang tua. Saya mendapat itu dulu di Bogor tuh, di rumah sakit Bogor tuh. Jadi stresnya itu yang berlebihan, kita bisa lihat. Kita panggil orang tuanya, istri, mamanya, bapaknya kita panggil. Jadi kita ajak bincang-bincang, berbicara. Tentunya begitu mengertinya, dia pikir memang sudah gila, tapi karena memang tidak cocok antara anak dengan orang tua, mengenai masa depan anak itu. Jadi oleh karena itu tentunya ini harus kita bicarakan, harus dibicarakan lebih lebar, lebih panjang, sehingga akan mengurangi stres itu. Kemudian berbagai mekanisme pembelaan ego itu merupakan cara-cara penyesuaian yang dipelajari, dimotivasi oleh gaya pendorong dari yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman itu sendiri. Ada juga dalam kehidupan, sehingga kita bagaimana kita memotivasi diri supaya ancaman-ancaman itu bisa berkurang. Banyak, karena ada ancaman, tentunya ada ancaman tertentu kita bisa stres. Dengan istri juga bisa stres, dengan anak bisa stres, dengan lingkungan sosial juga bisa stres. Jadi oleh karena itu bagaimana kita memotivasi diri kita supaya kita jangan termasuk golongan-golongan yang stres berlebihan. Kalau stres mungkin biasa saja, itu boleh juga. Karena nggak ada stres juga nggak akan bekerja kita, nggak akan berpikir. Dengan stres yang bisa kita hadapi sendiri, bisa kita hilangkan sendiri untuk kepentingan pengembangan jiwa kita, itu perlu juga kita pikir. Jadi oleh karena itu tentunya ini harus kita kurangi sehingga akan nggak ada orang lain, hanya kita lah, supaya tidak terjadi ancaman lebih besar. Kemudian berfungsi di dalam perilaku individu atau kelompok. Bagaimana fungsi di dalam perilaku individu itu? Karena perilaku itulah yang akan memberikan dampak kepada kita, yaitu atau kelompok. Kalau dalam kelompok kita ada orang-orang yang stres, jangan kita ajak dia bertambah stres. Jadi oleh karena itu sangat penting ini fungsinya. Secara relatif, yaitu bekerjanya pada tingkat kebiasaan dan tak sadar. Kadangkala kita kan stres itu tanpa kita sadari kita stres sebenarnya. Sedikit-sedikit lama-lama juga akan stres banyak. Jadi stres itu perlu sebenarnya. Jadi tidak begitu harus kita ketahui terus. Kalau kita berlebihan kita berbicara, kita tahu bahwa ini saya sudah termasuk golongan stres. Kalau stres ini akan terjadi, bagaimana saya mengurangi stres ini? Nah, sehingga tidak kadang-kadang kita tanpa kita sadari bahwa kita sudah stres besar. Kemudian mengandung unsur penipuan diri sendiri, distorsi, yaitu kenyataan. Jadi oleh karena itu kadang-kadang hal ini bisa terjadi pada diri kita sendiri dengan cara kita sendiri yang akan penipuan diri sendiri kadang-kala. Jadi yang tidak mungkin kita kerjakan. Ini kan akan menjadi stres. Itu kan sama dengan menipu diri sendiri. Yang kita bisa kerjakan, itulah barangkali yang milik kita, yang hak kita, yang harus kita kerjakan. Kemudian kita harus dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah-ubah. Nah, ini dan tetap berpegang teguh pada prinsip yang tidak berubah. Apalagi sekarang kita melihat, kalau kita membaca media, mass media itu, kita baca koran, kita baca, sangat sedih kita melihat keadaan sekarang. Ada di pesantren memperkosa anak, coba kita lihat. Bukankah ini jiwa yang tidak mutmainnah, jiwa yang busuk, kemudian bisa anaknya diperkosa berkali-kali. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk golongan yang seperti itu. Nah, ini stres-stres yang seperti ini barangkali. Ini perlu diketahui dalam keluarga.
Apa penyebabnya bisa terjadi seperti itu? Kadangkala ada juga kalau kita telusuri secara agama kita, mungkin ya di dalam keluarga kita mencari suami istri itu pun 4 kata Rasul. 4 syaratnya. Salah satu di antaranya adalah gen. Gen. Jadi jangan seperti orang tua dulu ngomong, pakai ban namanya, ban mangangkui menandanya. Nah, ini juga. Jadi perlu kita cari gen itu. Nah, jadi gen ini sangat menentukan. Kalau si A, mamanya DM, bapaknya DM, anak plus DM, diabetes, nggak ada cerita itu. Nah, jadi oleh karena itu mencari istri, mempersiapkan anak untuk masa depan, berkeluarga juga kita harus di depan. Tapi anak sekarang sudah pandai dia, udah cari sendiri, nggak bisa lagi apa namanya orang tuanya. Jadi oleh karena itu ini perlu kita pikirkan bersama sehingga gen ini betul-betul ya. Itu ada di tempat saya di sana. Ya maaf kita ngomong karena pengalaman ya. Itu namanya Pak Said itu di sana. Enggak mau dia cari kalau bukan Said. Enggak mau dia. Dan itu ada aturan agama kita. Carilah gen. Kemudian ya rupa sikit, gaya sikit kan, supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia yang lain, supaya kita tidak terjadi stres di dalam keluarga. Nah, ini sangat penting sekali di sini, ya, karena dunia sekarang berubah. Bagaimana kita lihat perkembangan negara kita ini, orang Islam sendiri tidak membela Islam, apa enggak stres kita hidup nih? Yang umur-umurnya seperti saya ini melihat nih, stres hidup kita. Padahal dia Islam asli tapi tidak membela Islam. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari orang-orang Islam ini menjadi orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Kalau jiwa mutmainnah pasti ya ayuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pasti Allah akan masukkan ke dalam golongan-golongan hambanya. Dan kata Allah, Allah reza masuk ke dalam surganya. Ini yang kita cari ya. Kalau sudah kita berusaha, itu urusan Allah. Allah yang akan memanggil kita ke dalam surganya. Inilah barangkali sedikit undang-undang yang secara teori saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian dari kita pun semuanya, baik yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman maupun pendengar di radio-radio swasta dan radio RRI di Banda Aceh ini, terutama adalah radio Baitur Rahman ini bisa sampai ke Malaysia. Saya pernah ditelepon dari Kelantan. Terima kasih Ustaz. Tak apa saya ceramah dulu. Pernah ditelepon, terima kasih katanya. Kami di sini mendengar radio Baitur Rahman, katanya. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Kepada Allah kita mohon ampun, sama manusia saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.